Kalau kita mau mengerti Rusia hari ini, kita harus paham dulu satu konsep kunci, yaitu sebuah sistem yang direkayasa. Oke, direkayasa di sini bukan berarti ada konspirasi rahasia di ruangan gelap ya. Anggap aja ini seperti efek domino. Satu peristiwa ekonomi jatuh, menimpa peristiwa politik, dan seterusnya, sampai akhirnya terbentuklah sebuah struktur kekuasaan yang super terpusat. Oke, kita mulai ya. Kita lihat domino pertama yang jatuh. Kekacauan total di tahun 90-an setelah Uni Soviet bubar. Jadi bayangin deh, Uni Soviet, negara adidaya itu tiba-tiba runtuh. Langsung terjadi kekosongan kekuasaan yang masif. Aset-aset negara diobral murah lewat privatisasi kilat. Nah, dari sinilah lahir sekelompok kecil orang super kaya yang kita kenal sebagai oligarki. Dan puncaknya, tahun 98, krisis finansial hebat yang bikin seluruh sistem yang ada ambruk total. Nah, para oligarki ini kita harus paham, mereka bukan cuma orang kaya biasa. Di sebuah negara yang institusinya lagi lemah-lemahnya, uang itu ya sama dengan kekuasaan politik. Secara harfiah, mereka bisa membeli keputusan, mempengaruhi kebijakan demi keuntungan mereka sendiri. Dan di tengah kekacauan ekonomi yang parah ini, muncullah sebuah lowongan pekerjaan politik. Sebuah celah yang mengundang datangnya tipe pemimpin yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Gini, kalau ekonomi hancur, pemerintah kelihatan gak berdaya, orang-orang kan pasti capek kan? Rakyat Rusia saat itu udah muak sama ketidakpastian. Mereka cuma mau satu hal, stabilitas. Mereka butuh seseorang dengan tangan yang kuat untuk membereskan semua kekacauan ini. Nah, ini dia titik kuncinya. Panggilan untuk ketertiban ini yang menjawab bukan seorang ekonom atau politisi biasa, tapi seorang pria yang datang dari dunia intelijen dan keamanan. Tahun 1999 jadi momen penentu. Tiba-tiba ada invasi militan di Dagestan. Terus, yang lebih mengerikan, serangkaian ledakan bom di apartemen-apartemen menewaskan ratusan orang. Nah, Perdana Menteri yang waktu itu masih baru, Vladimir Putin, langsung menuding teroris Chechnya. Tanpa ragu, dia melancarkan operasi militer besar-besaran. Sikapnya yang super tegas ini langsung membuat popularitasnya meroket. Dia dilihat sebagai pahlawan yang bisa melindungi negara. Oke, kita harus catat ya, sampai sekarang masih banyak perdebatan dan pertanyaan soal siapa dalang sebenarnya di balik pengeboman itu. Tapi, satu hal yang nggak bisa dibantah adalah dampak politiknya. Peristiwa itu secara efektif menciptakan mandat dari publik untuk seorang pemimpin yang memprioritaskan keamanan di atas segalanya. Oke, sekarang Putin punya modal politik yang kuat. Lalu, apa yang dia lakukan? Langkah selanjutnya adalah menata ulang lanskap ekonomi. Strateginya ke para oligarki itu simpel tapi brutal. Ada kesepakatan tak tertulis yang ditawarkan. Intinya, kalian boleh tetap kaya tapi jangan pernah sentuh politik. Nah, mereka yang patuh, aman. Tapi yang coba-coba menentang, seperti Mikhail Khodorkovsky dengan perusahaan minyaknya Yukos, ya habis, dihancurkan lewat jalur hukum. Pesannya sangat-sangat jelas untuk semua orang. Setelah para oligarki dijinakkan dan ekonomi di bawah kontrol, PR selanjutnya adalah membangun mesin politik yang solid dan yang paling penting, loyal. Caranya bukan cuma sekedar bagi-bagi jabatan ke teman, tapi lebih sistematis. Dia membangun sebuah jaringan orang-orang dari latar belakang intelligence, militer, dan keamanan. Mereka ini disebut siloviki atau orang-orang kuat dan menempatkan mereka di semua posisi kunci, di pemerintahan, di BUMN, di mana-mana. Karena mereka datang dari dunia yang sama, loyalitas mereka terjamin. Terus gimana cara mempertahankan kekuasaan ini? Nah, disinilah konsep demokrasi terkelola bermain. Kalau dilihat dari luar, Rusia itu ya kelihatan seperti negara demokrasi, ada pemilu, ada oposisi, ada media. Tapi di baliknya, semua dikelola. Media-media besar dikontrol negara. Undang-undang pemilu diubah biar menguntungkan partai penguasa. Oposisi ditekan lewat jalur hukum. Jadi prosesnya kelihatan demokratis, tapi hasilnya sudah bisa ditebak. Oke, jadi kalau kita lihat semua potongan puzzle-nya, seperti apa sih bentuk akhir dari sistem yang direkayasa ini? Intinya, ini seperti sebuah resep atau playbook politik dengan 5 langkah. Pertama, manfaatkan kekacauan ekonomi. Kedua, gunakan krisis keamanan untuk menciptakan kebutuhan akan pemimpin kuat. Ketiga, pakai krisis itu sebagai justifikasi untuk tindakan keras. Keempat, ambil alih kembali kontrol ekonomi dari para elit. Dan terakhir kelima, bangun sistem kontrol politik yang loyal di balik fasad demokrasi. Sebuah formula yang terbukti sangat efektif.
Tapi ada ironi di sini. Sistem yang dibangun mati-matian untuk menciptakan stabilitas ini ternyata punya kelemahan bawaan. Karena sangat bergantung pada pemasukan dari minyak dan gas, ekonominya jadi rentan. Dan karena semua perbedaan pendapat ditekan, inovasi dan kritik yang sehat jadi sulit tumbuh. Ini bisa jadi bom waktu. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar buat kita semua. Sebuah sistem yang dirancang dengan begitu detail demi stabilitas. Tapi apakah sistem ini benar-benar dibangun untuk bisa bertahan selamanya? Atau apakah stabilitas rekayasa ini justru akan rapuh ketika menghadapi tantangan-tantangan yang sama sekali baru di masa depan?